Jadi ada 3 ancaman ya. Dibakar rumahnya, dinyatakan hatinya akan ditutup sehingga dia lalai, dan yang ketiga adalah dia termasuk munafik. Tapi di sini kalau ditinggalkan tanpa udzur. Berapa banyak orang subhanallah hanya karena mau makan siang sama temannya tinggalkan Jumat. Hanya karena ketemu sama partner bisnisnya tinggalkan Jumat. Hanya karena naudzubillah melakukan perselingkuhan, perzinahan, masuk ke hotel tinggalkan Jumat. Dan segala macam hal. Yang sebenarnya dia bisa lakukan di waktu-waktu yang tidak menghilangkan ibadah dia. Seperti misalnya selepas Jumat, dia bisa janjian sama partner bisnisnya. Dia bisa ganti perzinahan atau perselingkuhan itu dengan mengajak istrinya misalnya ke hotel sama. Kenapa harus orang lain, kenapa bukan istri? Nah, dari hadits ini ada tambahan, kalau orang meninggalkan Jumat 3 kali kelalaian, maka dipastikan dia orang munafik sampai dia taubat tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal saleh kita, baik yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, ataupun yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya memaafkan, bahkan menggantikan seluruh dosa kita menjadi pahala. Sesungguhnya dia maha mendengar doa hamba-hambanya. Dan semoga semua yang sedang menghadapi masalah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sudah diberikan nikmat Allah tambahkan dan berkahi. Allahumma amin. Lanjutkan pada buku kita teman-teman sekalian, Sahih At-Targhib At-Tarhib, dan kita masih dalam kitab Jumat. Pada siang ini insyaAllah kita akan masuk ke bab ke-6, masalah ancaman meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur. Tentu sebelumnya kita sudah menjelaskan dan membahas panjang lebar tentang keutamaan Jumat. Dia adalah hari yang paling mulia dari semenjak terbitnya matahari. Pada hari itu Adam diciptakan, Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam surga, dikeluarkan dari surga, diwafatkan. Tidak akan terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Dan hari Jumat ada ibadah yang mulia, terutama bagi kaum laki-laki, sholat Jumat dengan berbagai macam keutamaan tentu yang kita sudah coba ya bahas pada beberapa bab yang lalu. Dan bagi orang yang tidak punya uzur, laki-laki, kalau dia meninggalkan Jumat secara sengaja, maka ada ancamannya. Dan ini perlu difahami, setiap kali ada satu perintah yang kalau meninggalkannya mendapatkan ancaman, berarti hukumnya wajib. Ya. Kita akan bacakan hadis pertama, sanad sahih, urutan 724 dari awal belajar, yang berbunyi dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda kepada satu kaum yang tidak menghadiri sholat Jumat, "Laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas, thumma uharriqa ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ati buyutahum." Sungguh aku berkeinginan memerintahkan seseorang mengimami orang-orang, kemudian aku akan membakar rumah orang-orang yang tidak menghadiri sholat Jumat. Hadis ini riwayat Muslim dan juga Al-Hakim. Dan Al-Hakim dengan syarat atau dengan sanad yang berdasarkan syarat Ibnu Bukhari dan Muslim. Jadi artinya hadis ini sahih juga menurut pandangan atau dari periwayatan Al-Hakim. Selain memang Imam Muslim sudah jelas sahih. Hadis ini teman-teman sekalian, sebagaimana lafadznya tadi sudah kita bacakan terjemahannya, jelas sekali secara umum ancaman dan larangan dari Nabi SAW bagi orang yang meninggalkan Jumat tanpa uzur. Ya. Kalau Anda bertanya, emang apa uzurnya Ustaz? Uzurnya misalnya sakit, ya. Emang dia tidak mampu untuk pergi ke masjid. Sakit kepala yang luar biasa, yang sangat sakit, atau sakit perut, ya, atau demam, yang memang tidak memungkinkan dia hadir ke masjid, ya. Atau dia musafir, ya. Atau dia belum balik. Nah, ini semua uzur, masih anak-anak. Selama belum balik, kalau sudah balik tentu wajib, ya. Atau dia seorang budak. Karena budak menjadi sunnah hukumnya Jumat bagi dia, ya. Atau dia wanita. Nah, ini semua digabungkan dalam hadis Nabi SAW, Jumat itu wajib kecuali pada atau bagi anak kecil, perempuan, ya. Kemudian musafir, orang sakit, ya. Budak, ini semua masuk dalam bahasan
dua buah riwayat hadis yang mirip satu sama yang lain tentunya. Di sini Nabi SAW mengancam dengan sangat luar biasa. Ancamannya bukan main-main. Nabi SAW akan membakar rumah orang-orang yang tidak hadir Jumat tanpa udzur. Berarti kan memang berat sekali. Ya. Nabi SAW ini orangnya penyayang, pengasih. Tapi sampai pada tingkat beliau akan membakar rumah orang yang tidak sholat Jumat, berarti luar biasa ini. Ya. Pelanggaran yang sangat luar biasa kalau orang tidak sholat Jumat bagi laki-laki yang tidak punya udzur. Pelajaran pertama dari hadis adalah potongan awal hadis, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas. Sungguh aku berkeinginan memerintahkan seseorang mengimami orang-orang. Ya. Yang dimaksud sini bukan Nabi SAW melakukannya, menyuruh orang sholat lalu Nabi tidak sholat, bukan itu. Kalau Anda baca letterlet hadis ini, Anda fahami seperti itu, padahal sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud sini adalah Nabi SAW memberikan perumpamaan. Ya. Karena beratnya hukuman bagi orang yang meninggalkan Jumat tanpa udzur bagi laki-laki, maka Nabi SAW sendiri yang akan turun tangan dan mengeksekusi. Andai saja Allah izinkan, maka saya akan suruh ada seseorang yang mengimami, ya, menggantikan saya menjadi imam di masjid, kemudian saya keluar, lalu saya mengecek rumah satu persatu, ya, rumah-rumah muslim yang tidak ke masjid, lalu saya bakar rumahnya. Dari sini teman-teman sekalian, harusnya setiap pemimpin muslim mempelajari hadis ini dan menjadikan sebagai sebuah prinsip di negara dia, di kekuasaan dia. Kalau laki-laki muslim, wajibkan mereka ke masjid. Dimulai dari dirinya sendiri pemimpin tersebut, kemudian para pejabatnya, lalu kemudian diterapkan kepada masyarakatnya. Karena memang ini sesuatu yang berat. Oleh karena itu Nabi SAW meninggalkannya, ya. Oleh karena itu Nabi SAW sendiri yang langsung, ya, akan mengeksekusi. Ya. Jadi makna hadis bukan Nabi SAW tidak sholat kemudian suruh orang mengimami, tidak. Tapi beliau memberikan perumpamaan. Andai diizinkan sama Allah, saya akan suruh satu orang gantikan jadi imam, lalu saya bakar rumahnya orang-orang yang tidak pergi sholat Jumat. Ini sebagai ancaman. Pelajaran kedua dari hadis adalah sabda Nabi SAW, "Thumma uharriqa ala rijalin yatakhallafuna anil jum'ati buyutahum." Lalu kemudian aku membakar rumah laki-laki. Ada di sini ala rijalin. Kenapa? Karena memang yang wajib bagi laki-laki. Perempuan tidak itu. Dan ini sebuah ancaman yang berat. Tentu salah satu harta yang bermakna bagi seseorang adalah rumahnya, karena tempat dia bernaung dengan keluarganya. Tapi karena Jumat dianggap remeh, maka rumahnya dibakar. Gitu. Tentu di sini, teman-teman sekalian, bukan berarti seorang pemimpin negara harus datang membakar rumah-rumah mereka, tidak. Maknanya ini memberikan peringatan tegas. Ya. Memberikan peringatan tegas. Karena belum pernah dinukil riwayat Nabi SAW membakar rumah seseorang di Madinah karena tidak pergi Jumat. Ada di antara kaum munafikin tidak pergi Jumat mereka. Gitu. Tapi Nabi SAW ini ingin menyentuh orang-orang beriman dengan statement beliau ini agar mereka lebih hati-hati. Agar mereka lebih hati-hati. Ya. Hadis yang kedua, dalam bab kita dengan sanad sahih, urutan 725 dari awal belajar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa keduanya mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas pijakan mimbarnya, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Hendaklah orang-orang menghentikan perbuatan mereka yang meninggalkan sholat Jumat, atau Allah akan mengunci rapat-rapat hati mereka, kemudian mereka sungguh akan menjadi orang-orang yang lalai. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Ibnu Majah. Hadis ini mirip dengan tadi, ya. Mirip dengan tadi, ada ancaman bagi orang yang meninggalkan Jumat, hanya saja ancamannya berbeda. Kalau di hadis pertama tadi, ancaman Nabi SAW akan membakar rumah-rumah mereka. Di hadis kedua, ancaman, ya, Allah akan mengunci rapat-rapat hati mereka, sehingga mereka setelah itu menjadi orang lalai. Kedua ancaman ini berat sebenarnya. Ancaman yang pertama itu akan dimusnahkan hartanya, gitu kan, rumahnya di sini. Dan ancaman yang kedua ini lebih kepada masalah keimanan. Kalau ini kan masalah materi tadi yang pertama. Ini yang kedua masalah keimanan. Dan ini juga berat teman-teman sekalian.
yang dianggap remeh. Jadi hal pertama yang hilang dari seseorang muslim di saat dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan ibadahnya. Dia jadi lalai. Yang tadinya dia sholat malam, dia jadi tidak sholat malam lagi. Yang tadinya dia suka baca Quran, tidak baca Quran lagi. Yang tadinya dia zikir, dia tidak berzikir lagi. Yang tadinya dia suka berdoa, dia tidak berdoa lagi. Yang tadinya dia sering sedekah, tidak lagi sedekah. Yang tadinya dia punya peluang-peluang untuk mengerjakan banyak ketaatan, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, berbuat baik pada tetangga, dengan sahabatnya, saudara sama muslim. Jadi banyak yang hilang. Itu akibat kemaksiatan. Kalau dia tetap dalam kemaksiatannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan hukuman-hukuman ya, secara fisik, lingkungannya gitu kan. Jadi dimaksud sini adalah Allah tutup hatinya. Betul-betul nanti dia tidak tersentuh lagi dengan apa-apa. Tidak ada lagi perasaan pentingnya untuk beribadah. Padahal sebenarnya jelas ibadah itu kita butuhkan. Kita yang butuh kepada Allah SWT. Kita yang butuh dengan sholat kita, puasa kita, zikir kita, doa kita. Semuanya ini kita yang butuh. Kita yang membutuhkan itu. Ya. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya dijelaskan dalam hadis Qudsi. Ya, Allah SWT berfirman, kata Nabi SAW, sesungguhnya amal-amal yang aku perintahkan kepada kalian, ya, itu untuk kalian. Untuk kalian. Aku wajibkan untuk kalian, untuk perintahkan untuk kalian, lalu kemudian aku kembalikan hasilnya kepada kalian. Supaya kita mendapatkan balasan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik di dunia maupun di akhirat tentunya. Pelajaran pertama dari hadis adalah ancaman Nabi SAW ya, bagi orang-orang yang meninggalkan Jumat. Karena kaum laki-laki ya. Cuma memang di sini ada beda di antara hadis yang pertama itu adalah satu Jumat. Ya. Aku akan membakar rumah orang yang tidak menghadiri Jumat. Kalau hadis yang kedua jamak Jumat. Artinya Nabi SAW mengancam akan membakar rumah orang walaupun cuma satu kali saja nggak hadirin Jumat. Tanpa uzur, berarti sudah dosa besar dia. Di hadis yang kedua, kalau dia ulangi lagi Jumat depan, dalam beberapa riwayat nanti kita bacakan ke depannya 3 kali Jumat, maka Allah catat dia termasuk orang yang lalai. Setelah itu 3 kali Jumat berturut-turut dia tinggalkan ataupun tidak berturut-turut, ya, maka hatinya akan lalai. Tidak ada lagi perasaan pekah untuk mengerjakan sebuah ibadah. Terus saja dalam kemaksiatannya. Terjadi fenomena alam yang besar pun tidak menyentuh bagi dia. Ini namanya orang lalai. Ya. Tapi di sini akan terjadi kalau beberapa Jumat ditinggalkan. Pelajaran yang kedua dari hadis, Allah SWT akan menutup hatinya dan dia termasuk orang-orang lalai. Artinya menutup hatinya untuk bisa tersentuh dengan keimanan supaya dia mau melakukan ketaatan-ketaatan. Anda perlu fahami teman-teman sekalian, ini sensitif dalam masalah tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Sesuatu yang paling mahal yang Anda bisa rasakan, ya, bukti kalau Anda dekat dengan Allah adalah kepekaan Anda, ya, dan kesempatan yang Allah berikan untuk beribadah. Kayak misalnya Anda dengarkan azan, Anda jadi pekah, kayak tersentuh hatinya, oh ada azan, ingin mengerjakan sholat. Itu menandakan kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menandakan ada keimanan dalam hati kita. Dan keimanan kita sudah mulai membaik pada saat itu. Atau bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Pada saat ada kesempatan untuk masuk ke masjid, Anda masih punya kesempatan sholat sunnah, Anda mengejar untuk sholat sunnah. Ada kesempatan Anda lihat durasi misalnya di jam digital masjid atau musola, masih ada 2 menit. Anda kesempatan merasa rugi kalau nggak lakukan, Anda berdoa kepada Allah SWT. Anda maksimalkan waktu mustajab itu. Rasanya nggak mau turunkan tangan dari doa sampai mendengarkan iqamahnya muadzin. Di saat Anda takbiratul ihram pertama, Anda merasa sangat luar biasa ini, peluang yang tidak boleh sia-sia. Anda coba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan atau mengerjakan semua gerakan dan bacaan dalam sholat dengan khusyuk. Merasa rugi kalau sampai Anda lalai sejenak. Ya. Menikmati semua gerakan dan bacaan tersebut.
Selepas salam Anda langsung memposisikan diri sebagai orang yang langsung mengingat Allah SWT. Anda berzikir. Anda tidak mau berbicara sama orang di sebelah. Anda tidak mau juga mengganggu orang lain. Anda berzikir, fokus. Setelah selesai pun muncul di benak Anda pikiran untuk mengerjakan ibadah apa lagi selain ini. Nah itu tanda-tanda keimanan. Kalau Anda buat kemaksiatan, maka satu demi satu perlahan ini akan hilang, cair, lama-lama hilang gitu. Anda nggak peka lagi. Ya, sholat di masjid, sholat di masjid, tidak masalah. Yang penting sholat, gitu kan. Dapat sholat qabliyah dan dikerjakan atau tidak, nggak masalah. Sempat berdoa, alhamdulillah. Tidak sempat berdoa, nggak masalah. Itu mulai turun tuh, ya. Sholat dalam kondisi 2 rakaat khusyuk, 2 rakaat menghayal, oke lah, gitu kan. Habis sholat, buka handphone, sibuk. Zikir sholat, sunnah. Jadi mulai lalai gitu. Nah ini kelalaian namanya. Nanti bisa kalau Anda tetap dalam pelanggaran-pelanggaran, nanti lama-lama lebih peka lagi. Tambah Anda nggak sholat di masjid. Tambah sholat, nggak sholat sunnah, cuma sholat wajib. Sholat wajibnya pun asal jadi saja di rumah. Yang penting sholat gitu kan. Cuma gerakan dan bacaan saja yang Anda pun tidak menyadari, tidak khusyuk. Nah itu. Dan terus saja seseorang dalam kelalaiannya, ya kemaksiatan sampai akhirnya Allah betul-betul menutup hatinya. Dan menutup hati ini dalam arti kata betul-betul tidak tersentuh lagi. Udah nggak mau ibadah. Fenomena-fenomena besar, orang mati depan mata dia, kejadian longsor, banjir, tsunami, apa saja. Biasa saja. Seperti orang yang tidak ambil pelajaran dari itu. Kalau orang beriman teman-teman, kalau iman kita kental dalam hati. Sedikit saja. Tercium bau busuk saja. Kalau kita lagi jalan, para salafus saleh sudah cukup mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bau busuk ini kenapa Allah sampaikan ke hidung saya? Kaki mereka kesentuh batu saja sakit. Mereka sudah istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada di antara mereka mengatakan, aku tahu aku punya dosa kepada Allah di saat aku lihat perubahan sikap dari pasanganku. Ya. Kemudian tungganganku dan tikus yang dalam rumahku. Coba berapa banyak tikus masuk ke rumah kita? Nah, kita pernah pegang nggak melihat ini? Kenapa ini bisa masuk? Itu dengan izin Allah SWT. Karena ada pelanggaran. Dan itu pengaruhnya ada. Bahkan Nabi SAW, teman-teman sekalian, pernah terganggu bacaannya. Beliau lupa. Lalu setelah salam beliau mengatakan, kenapa ada orang yang tidak menyempurnakan wudunya atau sholat tidak wudu? Ya, kan tidak mungkin orang sholat tidak wudu. Tapi ada orang datang cuma mau sholat saja tidak wudu. Sudah cukup untuk mengganggu bacaan kami, kata Nabi SAW. Jadi berefek itu. Oleh karena itu Anda coba peka, menangkap. Kalau Anda Allah berikan kesempatan, peluang untuk mengerjakan ibadah, teman-teman sekalian, zikir pada Anda terjaga, sholat 5 waktu Anda terjaga. Terjagalah Anda bisa baca Quran hari itu, Anda sempat berdoa, Anda sempat mendengarkan ilmu, Anda sempat menjenguk orang sakit, Anda sempat bersedekah membantu orang, walaupun melalui online. Itu luar biasa itu. Itu berarti Allah sedang sayang kepada Anda. Lisan Anda sempat beristighfar kepada Allah. Seperti Ali bin Abi Thalib mengatakan, Allah tidak mengilhamkan di lisan seorang hamba istighfar, kemudian Allah ingin menyiksanya. Gak mungkin. Pasti Allah akan maafkan. Karena kalau Allah buat kita lalai, kita gak akan istighfar, teman-teman. Wa na'udzubillah. Sebaliknya kalau Anda yang ikut acara ini mungkin, ya, merasa, gak penting, gak masalah, gak penting. Maka ini bertanda tanya, berarti ada masalah. Ada masalah ini karena Anda sudah mulai kena tahapan kelalaian. Sudah mulai merasa tidak penting ibadah itu. Lama-lama nanti Anda akan tinggalkan. Nah, Jumat ini teman-teman, kalau ditinggalkan, cara yang paling cepat membawa pada kelalaian Jumat. Kapan seseorang laki-laki meninggalkan tanpa udzur syar'i, 3 kali saja sudah cukup membuat dia lalai sudah. Allah tutup hatinya. Ini hati-hati sekali. Makanya para ibu-ibu di rumah ikuti acara ini, ingatkan suaminya, ingatkan anaknya. Kalaupun dari malam Jumat ya, besok Jumat jangan lupa ya, siapin pakaian terbaik mereka, siapin parfum terbaik mereka, ikuti sunnah Nabi SAW.
Motivasi mereka. Bagi Anda laki-laki untuk acara ini, pekah. Usahakan Jumat itu dianggap sesuatu yang mahal sekali. Peluang-peluangnya sangat bagus mendapatkan faedah yang baik kita. Dari pahala-pahala, dari janji-janji Allah di hari Jumat termasuk waktu mustajab doanya. Kita masuk ke hadis selanjutnya, hadis nomor 3 dengan sanad sahih tentu 726 dari awal belajar. Tapi ini hadisnya sama dengan sebelumnya, cuma dikatakan oleh Mundhiri, diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dengan lafaz tarkihim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maksudnya mereka akan di sini kan lafaz hadis nomor 2 an wad'ihimul jumu'at. Ya. Pada saat mereka meninggalkan Jumat. Di lafaz di nomor 3 ini dari hadis Abu Hurairah Abu Sa'id dari Ibnu Khuzaimah, ya. Tarkihim, mereka meninggalkan. Sama sebenarnya kurang lebih maknanya. Kita langsung masuk ke hadis nomor 4. Dan di sini ada 4A dan 4B. Urutan 727 dari awal belajar. Sanadnya Hasan Sahih dari Abu Ja'ad Ad-Damri radhiyallahu anhu. Dia termasuk salah satu sahabat Nabi SAW. Dan dari Nabi SAW beliau bersabda, man taraka thalatha jum'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbi. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat karena menyepelekannya, maka Allah akan menutup hatinya. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Tirmidzi, dan dia menghasankannya. Jadi sini ada penyebutan 3. Man taraka thalatha jum'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbi. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat karena menyepelekannya, maka Allah akan menutup hatinya. Dan hadits ini sudah cukup memberikan jawaban kepada kita atas penjelasan tadi yang kami sampaikan. Kalau sampai 3 kali dia tinggalkan Jumat berturut-turut atau ya tidak berturut-turut selama hidupnya, sudah cukup untuk Allah lalaikan dia. Allah tutup hatinya. Dan kami sudah jelaskan tadi seperti apa bentuk kelalaian. Anda jadi malas buat ibadah, lama-lama Anda tinggalkan, dan Anda akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan. Makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di antara Anda, sholat masih belum khusyuk, baca Quran masih malas-malesan, dan semua ibadah lah, pastikan itu kena dosa. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Makanya kata Qatada radhiyallahu anhu mengatakan, ya, sesungguhnya Al-Quran telah memberitahukan kepada kalian inti permasalahan kalian, penyakit-penyakit kalian, sekaligus obatnya. Permasalahan kalian adalah dosa dan obatnya adalah istighfar. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadits ini ada tambahan di 4A ini, yaitu 3 kali Jumat. Dan saya sudah bahasakan tadi, ini adalah cara tercepat untuk Allah tutup hati seseorang. Na'udzubillah. Semoga Allah buat kita selama hidup seterusnya kita tidak akan pernah tinggalkan Jumat, kecuali pada saat memang ada udzur. Ya. Di 4B-nya Hasan Sahih dari riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, ya, rahimahumullah, man taraka jum'ata thalathan min ghairi udhrin fahuwa munafiq. Barang siapa meninggalkan Jumat 3 kali tanpa udzur, maka dia adalah orang munafik. Ya. Hadits ini memberikan gambaran tentang, ya, tambahan hukuman di sini. Ya. Selain orang yang meninggalkan Jumat tadi, Nabi SAW akan bakar rumahnya. Selain itu hadis pertama, hadis kedua, Allah akan lalaikan dia. Allah tutup hatinya. Hadis ketiga, ya, disebutkan tentang 3 kalinya. Di hadis keempat ini, dipastikan dia munafik. Jadi ada 3 ancaman, ya. Dibakar rumahnya, dinyatakan hatinya akan ditutup sehingga dia lalai. Dan yang ketiga adalah dia termasuk munafik. Tapi di sini kalau ditinggalkan tanpa udzur. Berapa banyak orang subhanallah hanya karena mau makan siang sama temannya tinggalkan Jumat. Hanya karena ketemu sama partner bisnisnya tinggalkan Jumat. Hanya karena na'udzubillah melakukan perselingkuhan, perzinahan, masuk ke hotel tinggalkan Jumat. Dan segala macam hal. Yang sebenarnya dia bisa lakukan di waktu-waktu yang tidak menghilangkan ibadah dia. Seperti misalnya selepas Jumat, dia bisa janjian sama partner bisnisnya. Dia bisa ganti perzinahan atau perselingkuhan itu dengan mengajak istrinya misalnya ke hotel sama.
Kenapa harus orang lain, kenapa bukan istri? Gitu. Nah, dari hadits ini ada tambahan, kalau orang meninggalkan Jumat 3 kali kelalaian, maka dipastikan dia orang munafik sampai dia taubat tentunya. Hadits yang kelima, sahih li ghairihi, menjadi sahih karena dikeluarkan dengan riwayat lain, urutan 728 dari awal belajar. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man tarakal jum'ata 3 marratin min ghairi darurah, taba'allahu ala qalbihi." Barang siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali tanpa alasan, maka Allah akan menutup hatinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan, dan Al-Hakim mengatakan sahih. Jadi ini mirip dengan tadi ya. Kurang lebih semakna gitu. Siapa yang meninggalkan, tapi sini penekanannya 3 kali Jumat ya. Tanpa darurat. Darurat ini seperti gempa, bencana gitu kan. Tidak mungkin orang mengerjakan Jumat karena lagi terjadi bencana gitu kan. Lagi banjir. Kalau orang sholat duhur. Gitu kan. Kalau tidak ada uzur, maka Allah akan tutup hatinya. Mirip dengan penjelasan tadi. Kemudian hadis nomor 6 sahih li ghairihi, urutan 729 dari awal belajar, dari Usama radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka 3 juma'atin min ghairi udhrin kutiba minal munafiqin." Barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat tanpa uzur, maka dia ditulis termasuk orang-orang munafik. Nah, jadi mirip dengan hadis tadi ya, hadis yang keempat. Di sini semua sama, min ghairi udhrin, min ghairi daruratin, tanpa ada udzur, tanpa ada hal yang darurat. Hadis ke-7, sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikeluarkan dengan riwayat-riwayat lain, masih di bab yang sama, urutan 730 dari awal belajar, berbunyi dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La yantahiyanna aqwamun yasma'una an-nida'a yawmal jum'ati thumma la ya'tunaha, aw la yatba'anna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin." Hendaklah orang-orang yang mendengar azan pada hari Jumat kemudian tidak mendatanginya, berhenti dari perbuatan mereka itu, atau Allah akan mengunci mati hati mereka, kemudian mereka benar-benar akan menjadi orang-orang yang lalai. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir dengan sanad hasan. Hadis ini teman-teman sekalian, ya, ada tambahan penjelasan dari hadis. Siapa yang mendengarkan azan panggilan untuk sholat Jumat, ya, lalu dia tidak menjawab azan tersebut, tidak segera meninggalkan semua aktivitasnya, meetingnya, dagangannya, pertemuannya, apalah jalan-jalannya, tamasyanya, ya, maka Allah akan tutup hati mereka dan Allah buat mereka lalai. Di sini hadis ini, dari hadis-hadis sebelumnya ada tambahan satu faedah yang bisa kita tambahkan, karena masalah dia termasuk orang lalai sudah kami jelaskan tadi dan mirip-mirip lafadznya, yaitu ada anjuran mendatangi, ya, maksimal waktu ke masjid diusahakan supaya tidak masuk orang lalai adalah pada saat dengarkan azan. Udah segera dah. Itu pun sudah waktu terakhir, karena habis azan kan langsung khatib khutbah. Gitu kan? Habis khutbah sudah langsung sholat, khutbah juga tidak lama. Maka di sini anjuran itu batas maksimal Anda pada saat dengarkan azan. Kalau Anda tidak jawab pada saat itu, Anda bisa termasuk orang lalai. Syaitan akan buat Anda tidak mengerjakan. Termasuk bila Anda misalnya lagi musafir, ya, memang ada udurnya, tapi kalau Anda lagi bukan dalam perjalanan, kalau Anda lagi dalam perjalanan mungkin berbeda. Tapi kalau Anda bukan dalam perjalanan, ya, sudah sampai di lokasi, misalnya di kota, di negara tujuan Anda, lalu Anda pas hari Jumat, Anda tanya, ada nggak masjid di sini? Ada. Anda tidak ada sesuatu yang mendesak, ya. Bukan lagi mau dioperasi ke rumah sakit di satu negara atau di satu kota. Anda bisa pergi. Maka Anda pergi hadir Jumat. Dan masih khilaf di antara ulama, apakah boleh Jumat dijamak sama asar bagi musafir? Maka jawaban yang kami pegang adalah boleh tentunya. Karena ada gambaran para ulama yang berpegang pada pendapat bolehnya dijamak antara Jumat sama asar ini, mengatakan bahwasanya tidak ada bedanya antara Jumat sama duhur. Walaupun ada pendapat yang mengatakan Jumat tidak digabung. Ya. Tapi ijtihad di antara ulama tentang masalah itu. Untuk khilaf di antara mereka masalah itu. Tapi di sini adalah ada poin tambahan tadi, anjuran agar azan Jumat sudah maksimal Anda harus ke masjid. Kalau tidak, Anda bisa lalai nanti.
Anda datang di akhir waktu pada saat sudah mau takbiratul ihram, ini udah salah. Kecuali Anda punya udzur ya. Anda sudah mau ke masjid tapi tiba-tiba mules. Anda harus ke WC, kalau enggak mungkin. Pada saat Anda kembali ke masjid, khutbah sudah selesai, Anda tinggal ikut sholat, itu enggak apa-apa, Allah tahu udzurnya ada. Kalau lagi sehat, lagi tidak ada masalah, kenapa enggak dari awal duduk? Terus Ustaz, saya enggak tahu mau ngapain di masjid. Ya zikir. Nabi SAW menyuruh kita memperbanyak salawat kepada beliau SAW. Nanti setelah bab ini ada bab menjelaskan tentang masalah anjuran untuk membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumatnya. Anda bisa baca surah Al-Kahfi 110 ayat. Ya. Anda bisa menyelesaikan zikir pagi petang Anda kalau belum selesai. Anda masih bisa sholat duha kalau Anda datang lebih cepat di masjid. Ya. Kalau tadi Anda masih belum sholat duha, banyak yang bisa Anda lakukan. Jadi jangan datang di waktu kepepet gitu. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan insyaAllah di hadis nomor 8. Ya. Dalam bab kita ini dengan sanad hasan li ghairihi, atau menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain tentang ancaman orang yang meninggalkan Jumat tanpa udzur bagi kaum laki-laki. Ya. Urutan 731 dari awal belajar yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ala hal asa ahadukum an yattakhidha subbata minal ghanam." Saya ulangi, ala hal asa ahadukum an yattakhidha subbata minal ghanami ala ra'si milin aw milain fayata'azzar alayhi al-kala'u fayartafi' thumma taji'u al-jum'atu fala yaji'u wa la yashhaduha wa taji'u al-jum'atu fala yashhaduha wa taji'u al-jum'atu fala yashhaduha hatta yutba' ala qalbih. Artinya, ketahuilah bahwa mungkin saja salah seorang dari kalian memiliki sekelompok domba yang digembalakan sejauh 1 atau 2 mil. Kemudian dia sulit mencari padang rumput. Lalu dia semakin menjauh. Kemudian tibalah sholat Jumat, maka dia tidak datang menghadirinya. Kemudian tibalah sholat Jumat berikutnya, juga dia tidak menghadirinya. Dan tiba sholat Jumat yang ketiga, juga dia tidak menghadirinya. Sampai akhirnya hatinya ditutup rapat-rapat. Hadits ini, teman-teman sekalian, memberikan gambaran kepada kita bagaimana Nabi SAW menganjurkan sekali untuk hadir Jumat. Walaupun Anda jalan kaki, ada pekerjaan darurat sekali seperti ini penggembala kambing. Dia pergi ke padang pasir di dekat kota Madinah, tapi digambarkan pada saat itu ya, karena mereka di kota Madinah. Tapi mereka atau orang ini tidak mendapatkan rumput. Lalu dia mulai menjauh ke padang pasir. Dan saking sibuknya dia dengan gembalaannya, ya, asyiknya dia dengan itu, membuat dia lalai. Akhirnya Jumat lewat. Minggu depan sama lagi, pekan sama. Pekan depannya lagi sama. Kalau sampai 3 kali, kata Nabi SAW, maka Allah akan tutup hatinya. Nah, di sini tidak ada tambahan faedah baru dari hadis-hadis sebelumnya, karena umumnya sama, ancaman bagi orang yang meninggalkan Jumat tanpa udzur. Ya, kemudian juga Allah akan ancamannya adalah Allah akan tutup hatinya dan membuat dia lalai. Sudah kita jelaskan tadi bagaimana lalai itu bermula dari malasnya beribadah sampai akhirnya terus terjerumus dalam kemaksiatan. Hanya saja ada tambahan penjelasan saja. Nabi SAW menggambarkan ya, keadaan pada umumnya orang pada saat itu yang meninggalkan Jumat itu para pengembala domba. Ya. Karena mereka biasa membawa domba-domba mereka, apalagi kalau jumlahnya banyak, 100-200 ekor, dia menggiringnya. Nah domba ini kan untuk menggiringnya ke satu tempat, mereka makan di padang rumput, dan mereka lama kalau makan, gitu kan. Nah ini biasanya untuk menggiring kembali domba-domba tersebut, ya, sehingga akhirnya dia bisa mengandangkan dulu dan dia ikut sholat Jumat ini butuh perjuangan. Bisa difahami dari penjelasan ini adalah bagaimana seorang pengembala harusnya dia udah punya persiapan. Bagaimana di hari Kamis misalnya dia menyiapkan rumput-rumput yang dia cukup atau Kamis malam atau Jumat pagi dia khususkan, dia tidak bawa gembalaannya, dia khususkan untuk mendatangkan rumput-rumput yang dia berikan makan sehingga tidak butuh waktu khusus dia mengurus domba-domba itu sehingga dia lalai dari Jumat. Nah ini perumpamaan karena pada saat itu. Nah di masa kita sekarang ini sama. Ya. Anda mau ke dokter, Anda mau belanja satu kebutuhan, ya, selesaikan semua di hari Kamis.
di hari lain selain Jumat. Hari Jumat jangan. Ibu-ibu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tuntut suaminya untuk minta diantar di hari Jumatnya itu. Karena hari Jumat suami harus hadir Jumat, tidak boleh lalai. Anda pun kalau dukung Anda panen pahala, kan gitu. Jangan hanya karena hawa nafsu sendiri, ya. Misalnya contoh yang lain, dia masak sarapan buat suaminya, tapi karena suaminya tertidur, istirahat, ya, kemudian bangun telat dan dia buru-buru, dia harus segera ke Jumat atau ke kantor, lalu kemudian tersinggung, ya. Karena suaminya nggak makan. Akhirnya suaminya terpaksa karena mendahulukan untuk makan masakan dia, akhirnya telat, macet, tidak dapat Jumat. Kan banyak bisa terjadi. Kenapa Anda tidak selesaikan di selain hari Jumat? Kenapa harus hari Jumatnya? Hari Jumat ini harus betul-betul dijaga gitu. Ya. Jadi ini tambahannya gitu. Jadi usahakan hari Jumat ini, terutama kaum laki-laki, kosong dari segala jenis kegiatan yang bisa nanti membuat dalail dari Jumat. Jadi dia betul-betul merasa penting untuk hadir Jumat itu. Karena keutamanya besar kalau kita ke Jumat. Ada pengampunan dosa, ya. Ada waktu mustajab doa, ya. Ada pahala yang besar, ya. Sisi lain kalau Anda tinggalkan dan lalaikan, Anda diancam. Nanti di hadis terakhir dalam bab kita ini digabungkan hadis ancaman tentang hati lalai dan juga munafik. Kalau beberapa riwayat yang sebelumnya dipisahin. Ada riwayat yang menjelaskan kelalaian, ada riwayat yang menjelaskan dia termasuk orang munafik, gitu kan. Tapi nanti di hadis terakhir itu ada penggabungan dalam masalah ini. Itu tambahan penjelasannya. Kita akan masuk ke hadis 9a. Ada juga 9b tentunya ya. Dan ini urutan 732 dari awal belajar, berbunyi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia dengan ayah dua-dua sahabat. Dia berkata Rasulullah SAW berdiri berkhutbah pada hari Jumat dan beliau bersabda, "Asa rajulun tahduruhul jum'ah wa huwa ala qadri milin minal Madinah, fala yahdurul jum'ah." ثم قال في الثانية عسى رجل تحضره الجمعة وهو على قدر ميلين من المدينة فلا يحضرها. وقال في الثالثة عسى يكون على قدر ثلاثة أميال من المدينة فلا يحضر الجمعة ويتبع الله على قلبي. Barangkali ada seseorang yang di mana hari Jumat telah tiba sementara dia berada sejauh 1 mil dari kota Madinah, maka dia tidak menghadiri sholat Jumat. Kemudian beliau juga menyampaikan yang kedua kali, barangkali ada seorang laki-laki di mana hari Jumat telah tiba, sementara dia berada sejauh 2 mil dari kota Madinah. Lalu dia tidak menghadiri Jumat. Kemudian juga beliau bersabda pada ketiga kali, barangkali ada seseorang yang di mana hari Jumat saat sholat Jumat tiba, sementara dia berada sejauh 3 mil dari kota Madinah, maka dia tidak menghadirinya, maka Allah pun mengunci mata hatinya. Hadis ini diriwayatkan Abu Ya'la dengan sanad, ya, yang layyin atau lemah, tetapi dia dihasankan oleh Syekh Albani dengan banyaknya riwayat yang mirip dengan ini. Langsung kita bacakan 9b-nya. Hasan Sahih, Ibnu Majah meriwayatkan darinya dengan sanad jayyid atau baik, ya. Man tarakal jum'ata thalathan min ghairi darurah taba'allah ala qalbi. Barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa alasan, maka Allah akan menutup hatinya. Jadi 9b mirip dengan penjelasan hadis sebelumnya ya. Cuma di 9a-nya ada tambahan syarah atau penjelasan. Yaitu teman-teman sekalian, Nabi SAW di sini bisa bermakna sedang menyinggung seseorang yang beliau mendapatkan wahyu dari kota Madinah, di kota Madinah pada saat itu. Kalau ada di antara muslimin yang dekat sekali, Allah SWT menginformasikan kepada beliau SAW, ada di antara mereka yang 1 mil, tapi bukan beralasan kayaknya nggak perlu di Jumat karena sudah jauh dari kota Madinah, ya. Karena kan kalau 1 mil atau 1,5 kilometer atau 2 kilometer kurang lebih, ini kan zaman dulu orang anggap jauh karena jalan kaki, ya. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, mungkin ada orang sudah 2 mil. Bisa orang yang sama Nabi sedang singgung, yang kena dia terus saja makin menjauhkan diri dari kota Madinah sampai 2 mil. Atau 3 mil yang ketiga kali Nabi SAW. Dia tambah jauh lagi. Akhirnya sampai dia tidak menghadiri Jumat, maka Allah menutup hatinya. Maksudnya dia pada saat sudah 1 mil, ada peringatan dalam hatinya, Allah datangkan, diilhamkan, dia harus segera kembali ke kota Madinah lalu sholat gitu. Tapi dia tidak lakukan itu. Nah ini mirip kalau fenomena kita sekarang itu,
Jumat nih, sudah lewat sebuah masjid, udah mulai dia dengar ya, sudah mulai persiapan Jumat. Ah nanti aja di masjid depan aja. Gitu kan. Lalu dia makin menjauh, ya. Oh masjid depan saja masih keburu. Sampai akhirnya dia kena macet, ya. Apalagi kalau di Jakarta, dia nggak bisa buat apa-apa. Mau parkir mobil nggak mungkin di tengah-tengah jalan, karena ada kecelakaan, ada segala macam. Akhirnya dia tidak ikut Jumat. Jadi dicatat orang lalai. Kenapa Anda dari awal saat Anda sudah dapat kesempatan untuk ada parkiran, bisa mampir Jumat, kenapa Anda nggak mampir? Nah ini tambahan syarahnya. Ya. Bisa bermakna Nabi SAW memang sedang menyinggung orang pada saat itu. Atau bisa bermakna secara umum Nabi SAW cuma memberikan gambaran. Bukan menunjuk, bukan memaksudkan orang tertentu. Karena salah satu retorik yang sering Nabi SAW sampaikan atau gunakan adalah beliau tidak menyebutkan nama, tapi beliau menyinggung saja. Gitu kan. Beliau menyinggung. Nah ini yang dimaksud dengan tambahan hadis ini. Kemudian hadis nomor 10 dengan sanad sahih 733 dari awal belajar. Saya lebih cepat membahas karena mirip-mirip hadisnya. Dia adalah ancaman orang yang tidak sholat Jumat, dan ini kita akan tutup insya Allah sampai ke hadis 12 ya. Hadis ke-10 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man tarakal jum'ata thalatha jum'ain mutawaliyat faqad nabadha al-islam wara'a dhahri." Barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Nah, ini ada tambahan berturut-turutnya ya. Maka dia telah membuang Islam di balik punggungnya. Ini Abu Ya'la menyebutkan secara mauquf. Mauquf itu maksudnya hanya sampai ke sahabat. Karena memang riwayat ini hanya Ibnu Abbas, bukan Nabi SAW bersabda ya. Dengan sanad yang sahih. Dari athar ini, dari penyampaian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini, menandakan ada tambahan informasi dari sebelumnya. Kalau sebelumnya disebutkan 3 kali Jumat, tidak disebutkan berturut-turut atau tidak. Dan ancamannya dilalaikan hatinya atau dicatat sebagai orang munafik. Dalam hadis ini ada tambahan. Kalau dia tinggalkan 3 kali berturut-turut, mirip dengan hadis nomor 9 tadi, Jumat ini, Jumat depannya lagi berturut-turut, ya. Maka ancamannya adalah dia meletakkan Islam di belakang punggungnya. Ini istilah ya, digunakan oleh orang Arab. Artinya dia setelah itu tidak akan lagi menganggap Islam itu penting bagi dia. Orang Arab kalau tidak menghormati sesuatu, maka dia mengatakan di belakang punggung gitu. Ya, kesannya kayak tidak penting gitu. Nah kalau orang di sini meninggalkan Jumat secara ya 3 kali berturut-turut, maka dipastikan dia akan meninggalkan Islam setelah itu. Walaupun tidak sampai murtad ya, tapi udah nggak penting bagi dia Islam. Itu kurang lebih makna daripada hadis ini. 2 buah hadis yang terakhir, hadis nomor 11 Hasan di ghairihi, menjadi Hasan karena dikeluarkan dengan riwayat-riwayat lain. Urutan 734 dari awal belajar dari Haritha bin An-Nu'man radhiyallahu anhum. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Yattakhidu ahadukum as-sa'imah wa yashhadu as-salata fi jama'ah. فتتعذر عليه سائمته فيقول لو طلبت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا فيتحول ولا يشهد إلا الجمعة فتتعذر عليه سائمته فيقول لو طلبت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا فيتحول فلا يشهد الجمعة ولا الجماعة فيتبع الله على قلبي." Salah seorang dari kalian memiliki ternak, dia hadir pada sholat berjamaah. Lalu dia kesulitan mencari padang rumput untuk ternaknya. Dia berkata dalam dirinya, seandainya aku mencari padang rumput yang lebih subur dari ini untuk ternakku, maka dia berpindah dan tidak menghadiri kecuali sholat Jumat. Kemudian padang rumput itu mulai habis. Dia berkata, seandainya aku mencari padang rumput yang lebih subur dari ini untuk ternakku, maka dia berpindah. Dia tidak menghadiri Jumat dan tidak pula sholat berjamaah, maka Allah menutup hatinya rapat-rapat. Diriwayatkan oleh Ahmad, oleh Imam Ahmad, dan juga Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Hadis ini teman-teman sekalian, Nabi SAW tambahan syarah penjelasannya, coba memberikan pendekatan-pendekatan agar seseorang itu memahami. Jangan Anda jadikan alasan-alasan duniawi ini ya, yang membuat akhirnya Anda tinggalkan Jumat. Dan dalam riwayat ini bistarakan antara Jumat dengan sholat berjamaah. Karena di sini dikatakan, "Fala yashhadul jum'ata walal jamaah." Dia tidak ada Jumat, dia juga tidak sholat berjamaah. Apa sebabnya? Gara-gara dia punya gembalaan, ini digambarkan begitu ya. Kemudian dia
urus gembalaannya. Awalnya dia sempat hadir Jumat. Tapi pas rumputnya habis, dia pun akhirnya pergi. Dia mengatakan saya coba cari padang rumput yang lebih subur supaya ada jelas rumputnya lebih bagus gitu. Lalu dia pergi mungkin lebih jauh sampai akhirnya membuat dia tidak bisa menghadiri Jumat dan sholat berjamaah. Maka itu saya sudah cukup membuat Allah tutup hatinya. Apa maknanya teman-teman sekalian? Maknanya adalah jangan cari uzur apapun di hari Jumat, ya. Kecuali darurat sekali betul-betul kayak Anda sakit, terjadi bencana alam segala macam tadi ya. Agar Anda meninggalkan Jumat, jangan Anda cari uzur. Hadir Jumat itu. Jadikan program utama di hari itu. Lebih penting dari acara apapun. Dan ini, hadits ini bisa ditarik dalam, atau bisa dijadikan supaya mudah difahami, diperumpamakan dalam contoh-contoh lain. Tadi saya kasih contoh misalnya, Anda sudah dapat masjid sebenarnya. Tapi Anda bilang, di depan aja. Di depan aja. Sampai akhirnya tidak dapat Jumat. Atau Anda melihat jam, Anda masih di rumah, lagi ngobrol sama teman, sama pasangan, sama anak-anak. Nanti aja deh. Kayaknya Jumat kali ini jam 11.51. Sekarang masih jam 11:30. Masih ada 21 menit. Pada 21 menit itu Anda wudu, Anda jalan ke masjid, Anda sholat tahiyat masjid, kan ada. Anda bisa mendapatkan keutamaan hadis yang kata Nabi SAW, kalau hari Jumat, setiap hari Jumat ada malaikat yang berdiri di pintu-pintu masjid lalu mencatat siapa yang pertama datang. Maka yang pertama datang seperti bersedekah dengan seekor unta, yang datang kedua seperti seekor sapi, yang datang waktu ketiga seperti sedekah dengan seekor domba yang bertanduk, yang datang waktu keempat seperti bersedekah dengan seekor ayam, yang waktu kelima seperti sedekah dengan sebutir telur. Dan kalau khatib sudah naik di atas mimbar, maka para malaikat menutup buku-buku catatan pahala itu, lalu mendengarkan khutbah atau zikir. Ya. Zikir artinya khutbah di sini ya. Anda kan bisa dapat itu. Tapi orang kadang-kadang, udah nanti aja. Sudah jam 12, jam 11 lewat 45 pun, masih 6 menit, dia ikutin waswas syaitan. 11:51. Belum, ini kan baru mulai. Biasanya di masjid itu masih ada informasi tentang celengan, tentang ini, tentang itu. Sampai akhirnya, dia sudah dengarkan khutbah, ini khatibnya agak panjang. Terus dia mencarikan alasan-alasan supaya akhirnya tidak tinggal lewat Jumat. Begitu tiba-tiba sudah mendekati khutbah kedua, dia baru buru-buru kamar mandi. Ternyata perutnya mules. Contoh saja, bisa terjadi. Dia kepeleset jatuh, kepalanya kebentur. Misal contoh. Kan bisa saja. Akhirnya dia enggak hadiri Jumat. Nah ini dicatat sebagai orang yang lalai. Kenapa enggak dari awal? Kenapa enggak waktu Anda masih punya peluang? Nah ini bisa ditarik ke perumpamaan itu, ya. Siapapun yang mendekati seperti perumpamaan Nabi SAW ini, tadi kan gembala dombanya, dia cari tempat yang lebih baik, ya, lebih subur, akhirnya jauh dari masjid, akhirnya tidak pergi mengerjakan sholat Jumat. Ini seperti itu, udur. Hari Jumat pagi nggak usah pergi mall, untuk apa pergi mall? Nanti akhirnya Anda lalai. Kecuali memang di tempat itu ada sholat Jumat. Tapi kalau tidak bagaimana? Sama juga orang nunda-nunda pergi masjid. Sampai akhirnya datang ke masjid, penuh masjid, tidak ada tempat. Dia mau sholat di mana dia tidak tahu. Mau ngerapat-rapat sama orang pun mungkin sudah tidak dapat tempat. Bisa saja terjadi kan. Dan sekian banyak contoh masalah ini. Intinya, jangan selalu mengarang-arang uzur yang akhirnya Anda lari dari Jumat. Karena hati Anda akan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis nomor 12 dengan sanad hasan, urutan 735 dari awal belajar yang berbunyi dari Muhammad bin Abdurrahman bin Zurara. Dia berkata, aku mendengarkan pamanku dan aku tidak melihat seorang laki-laki dari kami yang menyerupainya. Ya. Yang berkata, maksudnya dia orang yang sangat baik, orang yang soleh gitu ya. Ini sahabat Nabi, maksudnya dia pamannya. Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya pamannya menukil Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'an nida'a yaumul jum'ati falam ya'tiha, thumma sami'ahu falam ya'tiha, thumma sami'ahu falam ya'tiha, taba'allahu ala qalbih, wa ja'ala qalbahu qalba munafiq." Barang siapa yang mendengarkan azan pada hari Jumat lalu dia tidak mendatanginya, sengaja tidak mau sholat. Kemudian dia mendengarnya lagi, lalu dia tidak mendatanginya. Kemudian dia mendengarnya, lalu tidak mendatanginya. Bisa bermakna di sini, dia dengarkan azan dari Allahu Akbar, harusnya kan dia bergerak. Enggak, dia biarkan saja. Sudah hayya 'alas shalah,
juga tidak mau datang. Sampai la ilaha illallah juga nggak mau datang. Sampai ditinggalkan Jumat sama dia. Maka Allah akan mengunci hatinya dan menjadikan hatinya sebagai hati orang munafik. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Atau bisa bermakna, memang dia dengarkan azan, dia tinggalkan Jumat ini. Jumat depannya sama lagi, dia cari alasan lagi, dia tinggalkan lagi. Terus begitu, sampai 3 kali, maka Allah tutup hatinya, dan Allah jadikan hatinya adalah hati orang munafik. Wa na'udzubillah. Anda tahu hati orang munafik? Pura-pura Islam. Jadi benci sama Islam udah. Dan dia akan terus dalam hidupnya mencari-cari sesuatu yang membenarkan sikap dia dalam meninggalkan ibadah-ibadah kepada Allah SWT. Wa na'udzubillah. Padahal tujuan utama teman-teman sekalian kita diciptakan di muka bumi ini, Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tujuan kau diciptakan, hai saudaraku, aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Memang untuk hadiri sholat Jumat itu, memang untuk sholat 5 waktu, memang untuk tutup aurat, memang untuk zikir, memang untuk berdoa, memang untuk menuntut ilmu, memang untuk berjihad, memang untuk itu Anda diciptakan. Bukan yang lain, bukan untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah, dan kita akan masuk nanti di pertemuan akan datang bab terakhir ya di masalah Jumat ini, bab ke-7, anjuran membaca surah Al-Kahfi pada malam atau siang hari Jumat.